para korban umumnya yang menunggu keberangkatan merupakan orang yang telah memesan jasa travel sejak tahun 2020. Mereka tergiur dengan jasa travel MB Trip dikarenakan harga yang miring dan dana yang dapat dicicil hingga 6 bulan. Mestinya menjadi catatan kita agar kita tidak terjerumus dan terjebak kepada janji-janji manis sebuah travel agent yang berujung kepada kasus-kasus penipuan. Korban penipuan kasus jasa umroh dan travel MB Trip mendatangi Barreskrim Polri untuk membuat laporan. Ya, mereka membuat laporan terkait kerugian yang dialami ratusan orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total 4 miliar rupiah. 3 orang yang mewakili 110 korban membuat laporan kepada Barreskrim Polri karena tidak ada itikat baik dari pemilik travel agent untuk memberikan refund dan juga schedule pemberangkatan yang telah dilunasi. Bahkan kantor MB Trip yang berada di Bandung kini telah ditutup dan kolom komentar di aplikasi Instagram sejak Januari 2023 juga ditutup. Ya, para korban umumnya yang menunggu keberangkatan merupakan orang yang telah memesan jasa travel sejak tahun 2020. Mereka tergiur dengan jasa travel MB Trip dikarenakan harga yang miring dan dana yang dapat dicicil hingga 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Senin 14 Maret 2023 yang baru lalu, kantor Barreskrim Mabes Polri di Jakarta didatangi oleh 3 orang perwakilan peserta tur dari MB Trip Travel, di mana mereka membuat laporan polisi karena telah merasa ditipu oleh pihak manajemen MB Trip yang berkantor pusat di Bandung. Ada ratusan orang sebenarnya yang jadi korban dengan nilai paling tidak 4 miliar, dan tentu saja ini akan terus berkembang seiring dengan jumlah pengaduan yang mungkin akan terus bertambah. Nah, kasus-kasus gagal berangkat yang sering terjadi di tanah air ini mestinya tidak perlu terjadi jika kita waspada terhadap fenomena yang ada. Oleh karena itu, untuk ke depan, agar kita tidak terjebak lagi dengan travel-travel yang merugikan masyarakat, maka perlu kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, kita lihat dulu harga yang dipatok oleh travel tersebut. Jika harganya terlalu murah dibanding dengan travel yang lain, maka ini patut diwaspadai. Kedua, apakah pihak manajemen tadi low respon dalam menanggapi berbagai persoalan dari calon peserta? Jika low respon, ini juga patut dicurigai.
Yang ketiga, schedule yang berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian. Ini sudah amat dicurigai. Dan yang keempat ini, ketika para peserta kecewa karena schedule yang berubah-ubah tadi, lalu peserta tersebut meminta kembali uangnya dan menggagalkan untuk pergi ke sebuah negeri melalui agent tersebut. Dan ketika uangnya tidak kunjung dikembalikan, ini sudah alamat 80% kecurigaan itu akan terjadi. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah apakah kantornya masih buka. Dalam kasus MP Trip yang berkantor pusat di Bandung ini, sejak Januari yang lalu kantornya tutup. Yesi, si pemilik MP Trip, tidak bisa lagi dihubungi. Media sosial yang dia pakai juga di kolom komentar sudah tidak lagi dibuka, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa hal yang tersebut di atas mestinya menjadi catatan kita agar kita tidak terjerumus dan terjebak kepada janji-janji manis sebuah travel agent yang berujung kepada kasus-kasus penipuan. Kita ikuti perkembangan dari MP Trip, karena admin dari MP Trip dan pemilik MP Trip, Yesi, juga sudah menghilang entah ke negeri antah berantah yang mana. Sahabat, mari kita berpikir jernih, bertindak cerdas, dan tetap waspada. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.